78. Bi, makan malam kali ini biar aku saja yang masak ya, ucap Naura pada salah satu ART yang baru akan memasak. Jangan Nona, nanti Tuan marah, jawab ART tersebut takut. Gak perlu takut Bi, aku janji gak bakal ada masalah kok. Bibi percaya deh sama aku, ucap Naura meyakinkan. Baiklah Non Naura, Bibi bantuin ya. Gak perlu Bi, Bibi lanjutkan kerjaan Bibi yang lainnya aja. Baiklah kalau begitu Non. Hampir 45 menit Naura dengan kelihayannya memasak di dapur tanpa menyadari sosok sang mertua yang sedari tadi memperhatikannya. Memang menantu idaman. Sean benar-benar pintar mencari istri. Batin Mami senang. Astagfirullah, Mami ngagetin saja, ucap Naura mengelus dadanya saat melihat Mami yang sudah berdiri di belakangnya. Hehe, maaf sayang, Mami udah hampir 5 menit loh di sini. Tapi kamu gak sadar juga saking asiknya memasak. Masaknya harus fokus Mi, kalau enggak nanti gosong. Hehe. Wah, baunya wangi sekali, bikin Oma sama Opa semakin lapar saja, sahut pasangan yang sudah tidak muda lagi menghampiri Naura yang sedang menyiapkan hasil masakannya di atas meja makan. Mami bantu sayang, tawar Mami. Sudah hampir selesai Mi, kalian duduk saja biar Naura yang siapin, jawab Naura tersenyum. Sayang, teriakan Sean menggema di dalam rumah. Mulai deh, ucap Mami. Biarin aja Ra, baru ditinggal sebentar sudah seperti anak ayam kehilangan induknya saja, cibir Opa. Oma bahagia melihat kalian bahagia seperti ini sayang. Terima kasih sudah memberikan kebahagiaan untuk Sean dan kami semua, ucap Oma menatap penuh kelembutan pada Naura. Aku juga berterima kasih karena kalian semua menerimaku dengan sangat baik menjadi anggota keluarga ini, jawab Naura balas menatap Oma. Sayang, Mas nyariin kamu loh. Mas panggil-panggil kok gak dijawab, ucap Sean memeluk Naura melupakan kehadiran yang lainnya di ruang makan. Aduh, sakit Opa, ucap Sean mengelus kepalanya yang baru saja dijitak Opa. Hargai yang lebih tua, kau ini sejak punya istri seolah buta pada yang lainnya. Yang ada di matamu itu apa cuma Naura? Apa kami yang di sini tidak terlihat? Dasar cucu kurang ajar, semakin tua bukannya semakin dewasa malah semakin seperti anak-anak. Kasihan sekali Naura mendapatkan suami sepertimu, ucap Opa menceramahi Sean membuat Naura dan yang lainnya tertawa. Oma, Opa, Mami, maafkan anak cucu kalian yang tampan ini. Ya wajarlah kalau yang ada di mataku itu hanya Naura. Naura kan istriku, istri kesayanganku, istri tercintaku, ucap Sean lagi tanpa tahu malunya mencium pipi Naura di hadapan keluarganya. Eits, ucap Sean berhasil menghindar dari pukulan opanya. Sudah, ayo duduk. Oma sudah tidak sabar mencicipi masakan Naura, ucap Oma menengahi perdebatan mereka. Kalian mau makan apa? Biar aku ambilkan, tawar Naura lembut pada semua. Terima kasih sayang, kamu yang terbaik. Kami bisa ambil sendiri, kamu layani saja bayi besarmu itu, jawab Mami lembut pada Naura namun mencibir Sean. Semua menatap haru dan bahagia melihat sikap Naura yang begitu tulus kepada mereka. Belum lagi cara Naura melayani Sean membuat mereka semakin menyukai Naura. Naura menjadi sosok yang sempurna di mata mereka semua. Mereka sangat bersyukur pada akhirnya Sean mendapatkan istri seperti Naura. Mereka dapat melihat kalau Sean sangat mencintai Naura. Sean sangat bahagia hidup bersama Naura. Hal itu membuat mereka merasa tenang karena Sean sudah menemukan wanita yang sangat tepat untuk menjadi pendamping hidupnya. Beruntungnya mereka yang menjadi orang tuamu nak. Ya Tuhan, lindungilah rumah tangga anak dan menantuku. Aku mohon jauhkanlah mereka dari semua hal yang tidak baik, ucap Mami dalam hati masih menatap pasangan muda yang ada di hadapannya. Sean, kami masih ingin bersama Naura. Kenapa Naura harus pulang bersamamu? Biarkan Naura tinggal untuk beberapa hari lagi, ucap Mami lagi saat Naura dan Sean akan kembali ke kota. Tidak, dan tidak. Mami bisa minta apapun, aku akan memberikan apapun yang Mami minta. Tapi jangan istriku, jawab Sean cepat. Cih, sombong sekali. Mami tidak perlu apapun darimu. Mami bisa membeli apapun tanpa uangmu. Emang kau pikir harta peninggalan papimu tidak bisa memenuhi keinginan Mami? Bahkan uang Mami lebih banyak dari punyamu. Mami cuma mau istrimu, jawab Mami kesal. Tidak Mi, istri harus ikut kemanapun suaminya. Iya kan Oma, Opa? Tanya Sean mengharap Oma dan Opa membelanya. Kau benar, tapi tidak ada salahnya jika Naura tinggal bersama kami, jawab Oma yang awalnya membuat raut wajah Sean senang langsung berubah masam. Sayang, kamu pulang bersamaku kan? Tanya Sean memelas pada Naura kembali memasang papi aisnya membuat semua jengah dengan tingkah Sean. Oma, Opa, Mami, sebenarnya aku juga masih mau berada di sini bersama kalian.
Tapi benar kata Sean, aku harus pulang bersamanya. Nanti kalau Sean punya waktu, kami pasti akan sering-sering berkunjung kemari. Kalian tahu sendiri, bisa gawat kalau bayi besar ini pulang sendirian. Nanti kasihan orang-orang yang bakal kena imbasnya karena bayi ini tidak berhenti merengek. Lagian juga kalau aku di sini nanti siapa yang mengurusi kebutuhan bayiku ini? Benar kan? Ucap Naura yang membuat Sean tersenyum bahagia walaupun semua meledeknya. Sean tidak peduli, yang penting istrinya ikut pulang bersamanya. Aku mencintaimu. Ucap Sean ingin mencium Naura tapi terhalang oleh tangan Opa sehingga membuat mereka semua tertawa melihat kekesalan di wajah Sean. Haha, kau benar sayang. Baiklah kalau begitu, sampai berjumpa kembali di kediaman orang tuamu ya, ucap Mami. Semoga nanti pertemuan kita yang kedua sudah ada kabar baik ya Ra, sahut Oma lembut memeluk Naura. Doakan saja Oma. Kalau begitu kami pulang dulu ya Mi, Oma, Opa. Pamit Naura pada mereka satu persatu. Setelah itu menyusul bayi besarnya yang sudah terlebih dahulu masuk ke dalam mobil. Bab 79. Rehan dan Niko datang mengunjungi Sean di kantornya. Kami turut bahagia melihat kau bahagia seperti ini, ucap Rehan menepuk bahu Sean. Kenapa kalian tidak mengadakan resepsi pernikahan kalian agar semua orang tahu bahwa kalian sudah menikah? Tanya Niko. Aku bahkan sangat ingin mengadakan resepsi yang sangat meriah dan terbuka agar semua orang tahu bahwa wanita cantik ini adalah istriku. Tapi di sini masalahnya, Naura sama sekali tidak mau mengadakan resepsi pernikahan. Katanya begini, Mas, buat apa buang-buang uang? Daripada mengadakan resepsi di gedung mewah dan megah, lebih baik kita adakan acara syukuran dan berbagi sama anak panti. Rasanya pasti akan lebih membahagiakan Mas. Aku jamin Mas pasti akan merasakan kebahagiaan tersendiri di hati Mas setelah berbagi sama anak panti, ucap Sean menirukan ucapan Naura. Itulah kelebihan dari Naura. Dia berbeda dari wanita lainnya, di mana biasanya wanita sangat suka dengan kemewahan, tapi dia lebih memilih kesederhanaan, dan itulah yang membuat dirinya terlihat lebih istimewa, ucap Niko dengan senyum mengembang membayangkan sosok Naura yang sempurna di matanya. Jangan sedikit pun memikirkan tentang istriku brengsek, ucap Sean yang kesal mendengar dan melihat raut wajah Niko yang sangat kelihatan sedang membayangkan istri cantiknya. Kau beruntung Sean, sahut Rehan. Iya, aku memang lelaki paling beruntung memilikinya sebagai istriku. Wanita terbaik dan tercantik yang pernah aku temui sekarang adalah milikku, ujar Sean tersenyum bangga membuat Rehan dan Niko mencibir mendengarnya. Dulu kau selalu bilang tidak akan pernah mungkin mencintainya. Dia itu hanya... lepas, ucap Niko terhenti saat Sean menutup mulutnya. Shh. Di dalam ada Naura. Sean berbisik membuat kedua sahabatnya semakin ingin menggoda Sean. Kelihatan sekali yang sekarang sudah jadi bucinnya Naura, ledek Rehan. Benar itu, kau terlihat sangat tergila-gila padanya. Bisa dibayangkan kalau Naura menikah dengan Vino, pasti kau jadi gila beneran, sambung Niko menertawai Sean. Yang pasti dia bakalan bunuh diri, sambung Rehan lagi menggoda Sean. Dasar sahabat brengsek, maki Sean kesal pada kedua sahabatnya. Siapa yang mau bunuh diri? Tanya Naura tiba-tiba yang membuat mereka menoleh terkejut. Gawat, gumam Sean. Hai Ra, apa kabar? Tanya Rehan mengalihkan pembicaraan membuat Sean menghela nafas lega. Baik kak, kalian apa kabar? Kenapa nggak sekalian ajak Kak Maria? Tanya Naura duduk di samping Sean. Maria lagi di luar kota Ra, jawab Rehan. Ra, kamu semakin hari semakin cantik saja. Kamu beneran mau balikan sama cecunguk satu ini? Tanya Niko mendapat lemparan bantal di wajahnya. Mas, gak boleh, ucap Naura pelan membuat Niko semakin ingin menggoda Sean. Dengar tuh apa kata bini, ucap Niko mencibir Sean. Bisa diam gak? Ucap Sean menunjukkan kepalan tinjunya pada Niko. Kak Re, aku lapar, kakak sudah makan, temani aku cari makan mau? Tanya Naura mengedipkan matanya pada Rehan membuat Sean tercengang bodoh mendengarnya. Hanya orang bodoh yang menolak tawaran dari wanita secantik dirimu Ra. Ayo, jawab Rehan membalas uluran tangan Naura lalu menggandeng Naura keluar dari ruangan Sean. Sebentar lagi dia pasti teriak, hitung bersama Ra, ucap Rehan. Iya kak, pasti itu, jawab Naura. 1, 2, 3, ucap mereka bersamaan. Sayang, pekik Sean mengejar Naura dan Rehan yang sudah masuk ke dalam lift. Naura dan Rehan tertawa senang karena berhasil mengerjai Sean. Ternyata selain cantik kamu juga suka mengerjai orang Ra, ucap Rehan setelah menghentikan tawanya. Habisnya Sean terlalu posesif kak, ada kalanya aku juga kesal dengan sikapnya. Iya kamu benar, Sean terlihat sangat posesif padamu. Tapi bukannya kamu harusnya bangga Ra, karena lelaki terpopuler incaran semua wanita menjadi bucin kepadamu, ucap Rehan lagi. Senang itu pasti kak, tapi terkadang sikapnya itu terlalu berlebihan loh kak. Masa iya senyum saja gak boleh, aneh kan? Kalau aku menjadi Sean mungkin aku akan melakukan hal yang sama Ra,
Ucap Rehan mengusal rambut Naura tepat saat lift berhenti dan terbuka. Ingat bini di rumah kak. Goda Naura membuat mereka kembali tertawa. Sayang, pekik Sean lagi dengan nafas memburu keluar dari lift yang lainnya. Kenapa? Sayang, suamimu itu aku bukan dia. Protes Sean menarik Naura masuk ke dalam pelukannya. Semua juga tahu mas, aku lapar. Mau sampai kapan kita berdiri di sini? Iya sayang, ayo. Jawab Sean membawa Naura masuk ke dalam mobilnya. Kalian naik mobil kalian sendiri. Cibir Sean pada kedua sahabatnya sebelum menutup pintu mobil. Dasar bucin, ucap Niko kencang. Tak berapa lama kemudian mereka sampai di sebuah restoran mewah tak jauh dari kantor Sean. Mas, itu bukannya Jenny ya? Ucap Maria kencang membuat Jenny yang kebetulan berada di restoran yang sama menoleh saat mendengar namanya disebut. Loh, kok dia lari mas? Apa aku terlihat seperti hantu? Tanya Naura lagi saat melihat Jenny langsung pergi berlari saat melihat mereka. Ya sudah, gak perlu difikirkan sayang. Mungkin saja Jenny sedang terburu-buru. Jawab Sean menggandeng Naura masuk menyusul Niko dan Rehan yang sudah lebih dulu duduk di dalam restoran. Kenapa? Aku yakin ada yang disembunyikan olehnya, batin Naura. Bab 80. Pagi-pagi sekali setelah menunaikan sholat subuh, Naura sudah berada di dapur menyiapkan sarapan pagi untuk Sean. Biasanya akan ada pelayan bernama Binurmi yang menyiapkan sarapan untuk mereka, tapi sejak Naura tinggal bersama Sean, Naura meminta Binurmi untuk datang di saat mereka tidak ada atau sudah berangkat ke kantor. Karena Naura merasa malu jika harus kepergok Binurmi dengan kelakuan mesum suaminya yang tak mengenal tempat. Jadi sekarang Binurmi hanya bertugas membersihkan apartemen. Setelah pekerjaannya selesai, Binurmi boleh pulang. Naura kembali ke kamar setelah selesai menyiapkan sarapan mereka. Suara gemericik air dari kamar menandakan kalau Sean sedang mandi. Tumben sudah bangun. Gumam Naura masuk ke dalam walk-in closet menyiapkan pakaian kerja saya. Pakaikan, ucap Sean manja menunjuk pakaian kerjanya yang sudah disiapkan Naura. Mas, kan bisa pakai sendiri. Tolak Naura. Mas mau kamu yang bantu pakaikan. Rengek Sean lagi. Baiklah, ucap Naura pasrah mulai membantu Sean memakai pakaiannya mulai dari pakaian dalam dan semuanya. Mas suka melihat wajahmu merona seperti ini sayang, ucap Sean gemas mengecup seluruh wajah Naura. Gimana gak merona, kalau pakaian dalammu saja harus aku yang bantu pasang mas, ucap Naura dalam hati. Sayang, kenapa kamu belum siap-siap? Jam 9 mas ada rapat di kantor, setelah itu mas juga ada janji sama perusahaan GG, tanya Sean setelah Naura selesai memasangkan dasinya. Mas, hari ini aku gak ikut ke kantor ya. Aku sudah janji mau ketemu dan jalan sama Riri. Boleh ya mas? Ucap Naura lembut memasang puppy eyes-nya berharap mendapatkan izin dari suaminya. Gak boleh, jawab Sean cepat membuat Naura melepas paksa tangan Sean yang masih berada di pinggangnya. Ya sudah, kalau begitu selama 1 minggu ke depan mas juga gak boleh sentuh aku, ucap Naura kesal keluar dari kamar membanting pintu dengan keras. Apa? Gak boleh sentuh? Bisa jamuran aku kalau gak nyentuh dia, gumam Sean menggelengkan kepalanya. Sayang, ucap Sean mengejar Naura mencoba memeluk Naura namun Naura menepisnya. Nanti kalau mas kangen gimana? Tanya Sean membuat Naura jengah mendengarnya. Mas, aku tuh cuma izin jalan sama Riri, bukan pergi berhari-hari, jawab Naura. Sudahlah, gak perlu dibahas lagi. Kalau gak boleh ya sudah, mas juga gak boleh sentuh aku. Titik, stop, jangan bahas lagi, ucap Naura kesal namun tetap mengambilkan makanan untuk piring Sean. Sayang, panggil Sean namun Naura mengacuhkannya. Sayang, maaf, ucap Sean lagi tapi Naura masih tetap mengacuhkannya. Ya sudah, kamu boleh pergi, tapi nanti tunggu orang suruhan mas datang ya, ucap Sean lembut. Siapa? Kamu boleh pergi, tapi nanti tetap harus dalam pengawasan orang suruhan mas. Jadi mas tidak percaya padaku, ucap Naura semakin kesal. Sayang, dengar dulu kalau mas ngomong. Apa? Di luar itu berbahaya. Mas gak mau kalau sampai terjadi apa-apa padamu. Mas minta mereka mengawasimu bukan karena mas tidak percaya padamu. Mas hanya ingin mereka menjagamu, jelas Sean lembut mengelus tangan Naura. Malu mas kalau harus pergi bawa pengawal, ucap Naura. Kamu tenang saja, mereka gak akan berpenampilan seperti pengawal lainnya. Mas juga akan minta mereka mengawasimu dari jauh tanpa membuatmu merasa risih, ucap Sean lagi membuat wajah Naura terlihat senang. Janji mereka gak bikin aku risih? Iya sayang, mas janji. Baiklah, terima kasih mas. Sama-sama sayang. Ya sudah, habiskan sarapannya. Tadi katanya ada rapat pagi, ujar Naura.
Kalau sarapannya diganti sama kamu boleh? Tanya Sen mengerlingkan matanya menggoda Naura. Makan atau aku marah. Kasihan Dedi udah nungguin di bawah. Ancam Naura. Iya sayang, ini Mas makan. Jawab Sen cepat memakan sarapannya. Punya istri kok mudah sekali marah. Untung cinta, batin Sen. Mas pergi ya, nanti kalau ada apa-apa langsung telepon Mas. Pamit Sen mengecup bibir Naura sebelum keluar dari apartemen. Iya Mas, hati-hati di jalan. Iya sayang, kamu juga nanti hati-hati. Dah sayang. Ucap Sen lagi melambaikan tangannya. Aku mencintaimu Mas, ucap Naura saat Sen sudah menghilang dari pandangannya. Selamat pagi Tuan, sepertinya akhir-akhir ini Anda terlihat sangat bahagia. Sapa Dedi membukakan pintu mobil untuk Sen. Makanya cepat nikah biar tahu bahagianya itu gimana. Jawab Sen masuk ke dalam mobil. Bagaimana mau nikah? Pasangan saja nggak ada. Hampir tiap hari hanya wajah Anda yang saya lihat. Ucap Dedi yang hanya berani menjawab dalam hati. Mas sangat mencintaimu sayang, ucap Sen dalam hati sambil memandang wajah cantik istrinya yang menjadi wallpaper di handphonenya. Saya senang kalau pada akhirnya melihat Anda bahagia Tuan. Nyonya Naura memang wanita yang sangat pantas mendampingi Anda. Semoga Tuan dan Nyonya selalu bahagia. Ucap Dedi sekretaris Sen menatap Sen dari spion mobil yang sedari tadi tersenyum menatap handphonenya. Bahkan saking bahagianya, Anda tidak mendengar saya berbicara Tuan. Gumam Dedi saat ucapannya tak mendapat jawaban dari Sen.